Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Kristina. Terima kasih ya Mbak Kristina sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama di Mapel Ekonomi. Ya, untuk sementara ini Mbak Kristina baru pertama kali ya, maksudnya peserta pertama dalam ekonomi ya malam hari ini ya. Waalaikumsalam Mbak Kristina. Oke, malam hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pendapatan nasional. Oke, ngomong-ngomong Mbak Kristina, minggu kemarin ikut enggak ini pelajaran pendapatan nasional? Minggu kemarin Mbak Kristina datang enggak? Nah, kalau misalnya minggu kemarin tidak, oke, saya malam hari ini akan mengulas sebentar ya. Mengulas sebentar berkenaan dengan pendapatan nasional. Oke. Sebelum memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, enggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan pelajaran malam hari ini berkenaan dengan pendapatan nasional. Nah, pendapatan itu sesuatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja ya. Hasil kerja dan imbalan atas penyediaan faktor-faktor produksi yang didapat berupa gaji atau upah, sewa, bunga ataupun laba. Nah, gaji maupun upah itu didapat dari tenaga kerja ya, yang bekerja, yang mengorbankan tenaganya, pikirannya. Nah, ini untuk mendapatkan gaji atau upah, berarti faktor produksi berupa SDM. Sewa berarti hasil ataupun imbal jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi sumber daya alam, misalnya adalah tanah. Kemudian bunga ini bagi pemilik modal ya, bagi pemilik modal. Kemudian laba adalah bagi pengusaha, orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha. Nah, itu laba. Nah, ini pendapatan, pengertian pendapatan dalam arti sempit atau pendapatan yang diperoleh oleh individu. Sedangkan bagi negara, pendapatan itu dinamakan pendapatan nasional. Nah, ini ya, pendapatan nasional itu menggambarkan tingkat produksi barang maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini ada tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun. Nanti pembahasan setelah kita membahas metode penghitungan pendapatan nasional itu ada 3. Nanti pendapatan nasional itu ada bermacam-macam pengertian ya. Jadi pendapatan nasional itu bermacam-macam. Nah, nanti kita akan membahas di pertemuan selanjutnya, karena malam hari ini kita melanjutkan pertemuan minggu kemarin ya. Ada 3 metode yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, siapa tahu ini Mbak Kristina kemarin belum sampai ini ya. Metode pendekatan produksi, gimana Mbak Kristina kemarin sudah mengikuti pembelajaran ini? Metode pendekatan produksi, masih ingat? Nah, metode pendekatan produksi itu diperoleh dari menjumlahkan nilai produksi masing-masing sektor ekonomi. Nah, kemarin sektor ekonomi belum saya jelaskan secara detail. Nah, malam hari ini saya tambahkan materinya berkenaan dengan sektor ekonomi. Nah, sektor ekonomi itu apa saja yang masuk ke dalam metode pendekatan produksi untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, di sini sektor-sektor ekonomi yang termasuk pendapatan nasional itu apa saja? Nah, di sini ya saya akan tampilkan. Nah, yang pertama adalah
pertanian, peternakan, kehutanan maupun perikanan. Nah, di sini kita tahu bahwa negara kita terkenal dari sejak dulu yaitu sebagai negara agraris. Ya, ini sektor ekonomi dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan ya. Karena dari dulu itu negara Indonesia terkenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang menghasilkan pertanian. Kemudian yang kedua adalah pertambangan dan penggalian. Nah, pertambangan, Indonesia juga penghasil tambang. Kemudian yang C adalah industri pengolahan. Yang namanya industri berarti suatu kegiatan untuk mengolah dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Kemudian barang setengah jadi diolah menjadi barang jadi ya. Suatu proses produksi. Nah, itu industri. Kemudian yang D, listrik, gas, dan air bersih. Nah, ini kan listrik, gas, dan air bersih dikelola oleh PLN ya, itu listrik, perusahaan listrik negara. Kemudian gas, LPG, Pertamina ya. Kemudian air bersih, misalnya adalah yang mengelola PDAM. Nah, di situ adalah semua perusahaan-perusahaan yang menangani listrik, gas maupun air bersih, itu ya. Misalnya tadi listrik PLN, kemudian gas Pertamina ya. Kemudian air bersih itu PDAM. Nah, itu kan perusahaan-perusahaan yang mengelola. Poin D. Kemudian yang E adalah konstruksi. Nah, ini konstruksi berarti bangunan ya. Perusahaan-perusahaan yang menangani sektor pembangunan. Nah, di situ masuk ke konstruksi. Kemudian F, perdagangan, hotel dan restoran. Nah, di situ perdagangan. Ya, perdagangan dalam kegiatan ekonomi ya termasuk ekspor dan impor, itu masuk ke perdagangan. Kemudian hotel dan restoran. Wah, kita tahu bahwa hotel-hotel yang ada di Indonesia itu banyak sekali ya. Nah, itu termasuk pendapatan untuk dihitung masuk ke dalam pendapatan nasional. Ini maupun restoran, hotel dan restoran itu kan sebagai penghasil jasa. Kemudian G, pengangkutan dan komunikasi. Nah, di sini komunikasi di Indonesia itu kan berkembang sangat pesat ya, apalagi dengan kemajuan teknologi. Nah, di situ pengangkutan dan komunikasi, misalnya PT Telkom. Kemudian yang H, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Nah, di sini keuangan. Nah, berarti perusahaan-perusahaan ya seperti perbankan ya, perbankan. Bank umum ya seperti Bank Nasional Indonesia ya, BNI, BRI, Bank Danamon, BCA dan lain sebagainya ya, itu masuk ke dalam poin H, kegiatan ekonomi di bidang keuangan. Kemudian I yaitu jasa-jasa. Nah, ini berarti semua perusahaan yang menghasilkan jasa masuk ke dalam penghitungan yang poin I, jasa gitu ya. Nah, di sini sektor ekonomi ada 9 sektor ekonomi yang masuk penghitungan dalam metode pendekatan produksi ya. Berarti ke-9 sektor ini merupakan penyumbang dalam pendapatan nasional bila menggunakan pendekatan produksi. Nah, ini saya contohkan ya. Oke, sabar Mbak Kristina, baru muter-muter karena di sini sinyalnya merah ya. Nah, di sini ya contoh perhitungan metode produksi yang dihasilkan dari 9 sektor. Nah, ini ada yang dipecah, ini bank dan lembaga keuangan tadi ya, yang masuk ke keuangan, perbankan. Di sini ada sewa rumah, kemudian pemerintahan dan pertahanan. Yang 11 adalah jasa, penghasil jasa tadi. Nah, di sini coba Mbak Kristina menghitung ya, dimulai dari sektor ekonomi yaitu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan itu menyumbang ke pendapatan nasional sebesar 1.000. Nah, ini 1.000. Ini sebagai contoh saja 1.000. Coba Mbak Kristina menghitung GDP itu
gross domestic product. Ya, pendapatan nasional dihitung dengan metode produksi. Berarti hasil dari 9 sektor ini dijumlahkan, ditambah berapa hasilnya yang diperoleh dari 9 sektor ekonomi ini. Coba Mbak Kristina menghitung ya, kita cocokkan nanti berapa ribu sektor ekonomi yang menyumbang ke pendapatan nasional. Ya, enggak apa-apa, pakai kalkulator boleh. Oke, kita sama-sama menghitung ya, nanti kita cocokkan Mbak Kristina. Berapa jumlah 9 sektor yang menyumbang pendapatan nasional? Enggak, semuanya Mbak, sampai nomor 9, sampai nomor 9 ya. Sampai nomor 11, maaf, sampai nomor 11. Oke, sebentar Mbak. Sebentar Mbak Kristina. 1000 ditambah 1200, kemudian Oke, sama ya hasilnya 3895. Nah, 3895 itu berarti hasil dari sumbangan 9 sektor ya. Ini ada 11 yang sektor yang menyumbang ke pendapatan nasional bila menggunakan metode produksi. Berarti ini adalah hasil yang disumbangkan dari pertanian sebesar Rp1.000, kemudian pertambangan dan penggalian 150. Nah, itu dijumlahkan mendapatkan hasil 3895. Nah, ini cara penghitungan metode produksi yang disumbangkan dari ini 9 sektor ekonomi ya. Ini untuk nomor 9 dan 10 itu pecahan. Maksudnya pecahan dari ini kan sewa rumah. Berarti kalau sewa rumah kan masuknya ke dalam jasa ya, sewa rumah. Nah, berarti jasa. Kemudian ini ada pemerintahan dan pertahanan. Itu juga masuk ke dalam pendapatan nasional bila dihitung dengan metode produksi. Sampai sini Mbak Kristina paham ya? Metode produksi berarti semua hasilnya ditambahkan, dijumlahkan untuk mendapatkan pendapatan nasional. Oke, kalau sudah kita lanjut ke nilai tambah. Nah, di sini nilai tambah selisih antara nilai output dan nilai input dalam suatu proses produksi. Nah, di situ tadi bahwa metode produksi itu juga bisa diperoleh dari penghitungan atau penjumlahan nilai tambah. Coba saya kembalikan di sini dengan menjumlahkan nilai produksi masing-masing sektor ekonomi. Nah, tadi contoh yang Mbak Kristina hitung itu termasuk nilai produksi dari
hasil sektor ekonomi. Nah, atau dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Nah, selain dari 9 sektor yang dihasilkan sebagai penyumbang pendapatan nasional, maka di sini metode pendekatan produksi juga dengan menjumlahkan nilai tambah. Nah, itu ya, nilai tambah. Bagaimana cara menghitungnya? Oke. Mari Mbak Kristina menyimak ya. Nah, oke. Di sini nilai tambah. Oke, nilai tambah. Kapas ke benang. Nah, kapas itu kan sebagai bahan dasar, harga bahan dasar yang nantinya diolah menjadi pakaian jadi. Berarti kapas ini dijadikan sebagai modal dasar ya, sebagai bahan dasar, yaitu sebesar Rp10.000. Kemudian kapas diolah menjadi benang, yaitu menjadi Rp20.000. Jadi selisih antara Rp20.000 dikurangi Rp10.000, maka nilai tambah dari kapas ke benang sebanyak Rp10.000. Itu ya Mbak Kristina, selisih dari benang ke kapas, karena di situ terjadi nilai tambah. Kapas itu kan masih bahan mentah, diolah, diproduksi menjadi benang. Nah, ini selisihnya adalah Rp20.000. Maka Rp20.000 dikurangi Rp10.000, hasil benang itu nilai tambahnya menjadi Rp10.000 karena sudah diproduksi, ditambah nilai gunanya. Kemudian yang ketiga, benang diproduksi, diolah menjadi kain. Nah, semula benang itu dijual dengan harga Rp20.000. Tetapi benang tadi diproduksi, diolah kembali untuk dijadikan kain. Maka uang Rp20.000 menjadi Rp50.000 karena dijual ya. Nilai tambahnya bertambah. Jadi Rp20.000 menjadi Rp50.000, maka selisihnya Rp30.000. Oh iya. Oke, berarti Mbak Kristina sudah paham ya. Kalau sudah paham, maka saya lanjutkan ke ini. Coba contoh. Contoh menghitung nilai tambah. Berapakah barang akhir produk kemeja nilai tambahnya? Coba Mbak Kristina menghitung dengan cara yang minggu kemarin sudah saya jelaskan. Coba, ini berapakah nanti nilai tambah akhirnya? Nah, di sini satuannya adalah jutaan. Nah, berarti ini 50 juta, 75 juta. Coba Mbak Kristina menghitung sesuai dengan perhitungan nilai tambah. Oke, berapakah nilai tambah dari kapas mentah ke benang tenun? Berapa Mbak Kristina? Di sini nilai tambah untuk kapas mentah diisi berapa di sini? Kapas mentah ini kan nilai penjualannya 50.000. Lah nilai tambahnya berapa? Diisi dengan angka berapa? Dengan nilai rupiah berapa? Berapa Mbak Kristina nilai tambahnya untuk kapas sebagai bahan dasarnya sebelum diolah untuk menjadi produk kemeja, menjadi kemeja. Oke. Nah, nilai tambah di sini untuk kapas mentah berarti nilai tambahnya Rp50.000 ya. Kemudian kapas mentah diolah menjadi benang tenun, yaitu selisihnya berarti 25. Oke, betul. Kemudian selisih benang tenun ke tekstil berapa Mbak Kristina? Benang tenun ke tekstil nilai tambahnya berapa? Dari 75 ke 95.
Oke, 20, sip. Terima kasih Mbak Kristina. Kemudian dari tekstil ke kemeja. Dari tekstil ke kemeja, yaitu dari 95 ke 120. Berapa nilai tambahnya? Dari 95 ke 120, berapa nilai tambahnya? Untuk tekstil ya, berupa kain. Nah, kain diolah, dijahit menjadi kemeja. Oke, 25. Oke, terima kasih Mbak Kristina. Kemudian kemeja itu didistribusikan ke toko-toko ya, ke swalayan ataupun ke butik atau ke toko-toko baju. Nah, itu berapa dari 120 ke 170? Berarti selisihnya berapa? Dari kemeja kemudian oke, 50. Nah, silakan Mbak Kristina menjumlah nilai tambah dari kapas mentah tadi sebagai bahan dasar ya, harga bahan dasar sampai ke pedagang eceran. Berapa nilai tambahnya? Coba Mbak Kristina dijumlahkan. Berarti kapas mentah 50.000 ikut dihitung ya, karena dia adalah sebagai bahan dasar. Bahan dasar sebelum diolah sampai menjadi kemeja. Jadi 50.000 masuk ke dalam penghitungan. Oke Mbak Kristina, betul ya, 170. Jadi Mbak Kristina sudah paham. Sampai sini Mbak Kristina paham? Kalau paham saya lanjutkan ke penghitungan metode pendapatan, karena kemarin pengeluaran sudah. Nih, ke metode pendekatan pendapatan. Nah, berarti di sini pendapatan nasional dihitung menggunakan metode pendekatan pendapatan, maka diperoleh rumus yaitu ini. Yaitu pendapatan nasional, yearly income, pendapatan nasional. R itu rent, sewa, berarti balas jasa atas faktor produksi tanah. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal dalam pengertian pendapatan, bahwa sewa itu diperoleh dari imbal jasa bagi pemilik faktor produksi tanah atau sumber daya alam, yaitu khususnya tanah. Ini akan mendapatkan uang sewa karena menyewakan tanahnya, sehingga pemilik tanah tersebut mendapatkan uang sewa. Nah, di sini R, berarti R termasuk komponen untuk mendapatkan pendapatan nasional bila dihitung menggunakan pendekatan pendapatan itu ya. Kemudian W, wages, upah, yaitu bala jasa atas faktor produksi tenaga kerja. Nah, orang-orang yang bekerja ya, termasuk saya dengan Mbak Kristina, itu kan termasuk tenaga kerja. Maka setiap bulannya saya dengan Mbak Kristina mendapatkan imbal jasa berupa apa? Berupa gaji maupun upah. Sehingga upah ataupun gaji tadi masuk ke penghitungan pendapatan nasional. Nah, itu ya. Wages itu upah, balas jasa atas pemilik faktor produksi tenaga kerja. Kemudian I, interest, bunga. Bunga itu sebagai imbal jasa atau balas jasa atas faktor produksi modal. Nah, bunga ini berarti diperoleh bagi orang-orang yang memiliki modal. Modal yang nantinya digunakan untuk berwirausaha. Nah, di sini modal bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan dana, mempunyai kelebihan modal, itu kan nantinya dipinjamkan kepada orang-orang yang kekurangan modal, sehingga sebagai imbalannya dia memperoleh bunga, interest, I, bunga. Kemudian P, profit atau laba, yaitu balas jasa atas faktor produksi skill.
Nah, laba di sini adalah imbal jasa bagi orang-orang yang memiliki keahlian. Orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha sehingga dia mendirikan usaha, maka sebagai balasannya dia akan memperoleh keuntungan atau memperoleh laba. Nah, di sini adalah komponen-komponen untuk menghitung pendapatan nasional bila menggunakan metode pendekatan pendapatan, yaitu terdiri dari RN yaitu sewa, W wages yaitu upah maupun gaji, I interest yaitu bunga, kemudian P adalah profit atau keuntungan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini saya tunjukkan. Nah, ini kemarin besarnya pendapatan nasional bila dihitung dengan pendekatan pengeluaran ya. Mbak Kristina masih ingat untuk menghitung pendapatan nasional jika menggunakan metode pendekatan pengeluaran? Mbak Kristina masih ingat rumusnya bahwa Y sama dengan C ya, konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah ya, ditambah ekspor kurangi impor. Mbak Kristina masih ingat rumusnya ya. Y sama dengan C konsumsi ditambah I investasi ditambah G government atau pengeluaran pemerintah, kemudian ekspor dikurangi impor. Oke, Mbak Kristina coba menghitung pendapatan nasional bila menggunakan pendekatan pengeluaran dengan menggunakan rumus ini. Y sama dengan C itu konsumsi, tambah I itu investasi, kemudian G itu government atau pengeluaran pemerintah, kemudian X itu ekspor, M itu impor. Coba Mbak Kristina menghitung, mari kita nanti cocokkan berapa hasilnya dari A, B, C, D maupun E. Oke, saya persilakan Mbak Kristina untuk menghitung, nanti kita cocokkan hasilnya. Oke, Mbak Kristina sudah siap? Berapa jumlahnya? Oke ya, 54 miliar ya, karena itu nolnya ada 9 ya. Jadi di situ mendapatkan hasil 54 miliar, yaitu C konsumsi 20 miliar ditambah investasi ya, ditambah investasi 10 berarti 30, ditambah pengeluaran pengusaha atau pengeluaran pemerintah 14 yaitu 44,
ekspornya 16, impornya 6. Jadi selisihnya adalah 10. Nah, berarti 20 tambah 10, 30. 30 tambah 14, 44 ditambah 10. Jadi 54 miliar ya yang diperoleh dari pendekatan pengeluaran yang menyumbang ke pendapatan nasional. Oke ya, Mbak Kristina, terima kasih. Nah, di sini keuntungan tidak dihitung. Kenapa? Karena ini ya, ini keuntungan yang diperoleh dari ekspor kurangi impor. Nah, di sini kan untung karena ekspornya lebih besar daripada impor. Ya, jadi 20 tambah 10 tambah 14 ditambah 10 sehingga menghasilkan 54 miliar. Oke, terima kasih Mbak Kristina. Kita lanjut ke pendapatan nasional bila dihitung dari pendapatan ya. Oke. Ini masih ke pengeluaran. Coba saya carikan yang ke pendapatan. Nah, di sini. Ini coba Mbak Kristina yang A. Besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pendapatan. Jadi, tadi kan rumusnya Y sama dengan R, yaitu rent, sewa, kemudian ditambah I, interest, kemudian ditambah W, ya, W dulu, W, wages, atau wage, upah maupun gaji, ditambah I, interest atau bunga, kemudian ditambah P, profit. Itu pendapatan nasional untuk menghitung dari pendekatan pendapatan ya. Berarti Y sama dengan R, rent atau sewa, W, wage, ke upah, I, interest, bunga, kemudian P, profit ataupun laba. Silakan Mbak Kristina menghitung besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pendapatan. Dihitung dengan pendekatan pendapatan. Coba Mbak Kristina menghitung ya. Ya, pakai rumus yang Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Karena kita menghitung pendapatan nasional dilihat dari pendapatan ya. Kalau tadi berdasarkan pengeluaran, sekarang berdasarkan pendapatan dengan rumus yang saya kasihkan ini ya. Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Oke, silakan Mbak Kristina menghitung, saya tunggu dengan mencocokkan nanti hasilnya ya. Kemudian
Oke, gimana Mbak Kristina, sudah mendapatkan hasilnya? Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. R adalah sewa, W adalah upah, I adalah bunga, P adalah profit, untung atau laba. Berapa hasilnya Mbak Kristina? Mbak Kristina boleh menjabarkan dari satu persatu nilai angkanya. Yang 0, 3, angka 0 ya, 0 yang 3 dari belakang tidak usah ditulis dulu, tidak apa-apa Mbak Kristina. Coba Mbak Kristina jabarkan dari hasil 59 juta. Nah, dari manakah Mbak Kristina memperolehnya? Silakan diketik, saya lihat apakah benar ya komponen yang dihitung ke dalam pendapatan nasional. Coba. Oh gitu. Saya tampilkan lagi rumusnya ya Mbak Kristina. Ini untuk menghitung yang A ya, besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pendapatan. Nah, tadi adalah wage atau upah maupun gaji, R sewa tanah, kemudian I interest modal, dan P adalah profit. Nah, ini Mbak Kristina menghitung yang coba 15 juta. 15 juta itu upah dan gaji. Oke, betul. Yang 18 juta konsumsi. Nah, konsumsi itu kan untuk menghitung pengeluaran. Padahal tadi adalah untuk menghitung dengan pendekatan pendapatan. Jadi konsumsi itu masuk ke pengeluaran, bukan pendapatan ya Mbak Kristina. Kemudian yang 12 juta, 12 juta keuntungan. Oke, P profit, betul. Kemudian 14 juta. Nah, di sini 14 juta adalah pengeluaran pemerintah. Jadi
14 juta itu masuk ke pengeluaran. Coba Mbak Kristina yang dua ini 18 juta sama 14 juta diganti dengan pendapatan. Nah berarti Mbak Kristina yang belum yang mana? Ini 15 juta sudah upah ataupun gaji. Kemudian yang 12 juta keuntungan sudah. Berarti masih ada dua lagi komponen pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan pendapatan. Berarti masih ada dua lagi ya yang masih salah. Yang 15 juta sama 12 juta itu sudah benar. Berarti tinggal membetulkan yang 18 juta sama 14 juta. Ya, 15 tambah 12. Kemudian masih ada dua komponen lagi. Masih ada dua lagi yang dibetulkan Mbak Kristina, yaitu 18 juta sama 14 jutanya. Itu masih salah. Untuk menghitung yang A ya, berdasarkan pendekatan pendapatan. Upah dan gaji Mbak Kristina sudah. Kemudian keuntungan sudah. Berarti yang belum adalah I, interest, modal, bunga ya, bunga. Kemudian yang belum lagi adalah rent, sewa. Nah, coba itu dihitung Mbak Kristina berapa hasilnya? 15 tambah 12 4,5 investasi sama 3,5 bunga modal. Nah, I itu bukan investasi Mbak, I itu interest, modal, bunga modal. Bunga modal. Oh ini bunga modalnya 3.500.000, yang 4,5. Nah ini yang investasinya coba Mbak Kristina ganti yang 4.500.000. Ini yang 4.500.000. Itu berarti yang belum adalah rent, rent, sewa. Sewa tanah berarti yang belum. Di sini 4.500.000-nya diganti. Nah, oke. Itu baru betul ya. Mendapatkan hasil 39.750. Oke, 100 buat Mbak Kristina. Oke, betul ya. Kemudian coba Mbak Kristina menghitung yang B. Nah, karena harus bisa membedakan ya, berdasarkan pendapatan sama berdasarkan pengeluaran. Supaya Mbak Kristina bisa lebih memahami perbedaannya ya. Kalau pendapatan tadi itu sewa tanah, kemudian upah dan gaji, kemudian bunga ya, bunga modal, bunga atas kepemilikan modal, yang terakhir adalah profit.
Kemudian ini pengeluaran. Nah, berarti pengeluaran itu tadi C tambah I tambah G ditambah X min M. Coba yang B, Mbak Kristina dihitung. Ada 4 komponen juga ya. Berarti Mbak Kristina masih ada dua lagi yang belum dihitung. Itu 18 juta berarti dilihat dari konsumsi, betul. Kemudian 14 juta dilihat dari pengeluaran pemerintah, betul. Berarti masih ada 3 komponen lagi ya, yang ekspor, impor itu nanti selisihnya dikurangi, tambah satu lagi yaitu investasi. Coba Mbak Kristina menghitung. Berapakah hasil dari pendapatan nasional bila dihitung menggunakan pendekatan pengeluaran? Berarti malam hari ini Mbak Kristina les privat ya, les privat pembelajaran pendapatan nasional. Oke, masih ada 2 komponen lagi yang belum masuk ke penghitungannya Mbak Kristina. Oke, terima kasih ya, betul ya. 100 buat Mbak Kristina untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran. Oke, sip. Bintang 3 buat Mbak Kristina ya. Oke. Mbak Kristina masih bersediakah untuk menghitung kembali untuk pengeluaran, pendekatan pengeluaran? Yang pendekatan pengeluaran Mbak Kristina masih mau mencoba lagi? Oke, silakan. Ini soal terakhir ya, soal terakhir buat Mbak Kristina. Ini berdasarkan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran, yang pendapatan cuma 1 soal. Oke, yang pendekatan pengeluaran Mbak Kristina coba. Oke, 420 juta. Wah, berarti Mbak Kristina semakin kesini semakin cepet ya menghitungnya. Oke, sip. Apakah Mbak Kristina masih mau untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendapatan? Karena ini soalnya sudah habis. Kalau Mbak Kristina masih bersedia, saya tambahkan ke latihan soal. Gimana? Oke, siap ya. Sebentar ya. Karena di sini soalnya sudah habis, sudah Mbak Kristina kerjakan semua.
Dan penghitungannya semakin ke sini Mbak Kristina semakin memahami dan bener. Oke. Ini sudah habis. Coba Mbak Kristina sabar ya. Saya cari soal dulu. Oke. Oke, Mbak Kristina sabar sebentar ya. Ini masih ada 10 menit, paling tidak bisa menyelesaikan satu soal. Ada Mbak Kristina, ini coba sebentar, nih sudah dapat, tinggal dicatat. Oke, Mbak Kristina sambil mencatat ya. Siap untuk mencatat Mbak Kristina? Sudah siap bukunya? Oke, siap ya Mbak Kristina ya. Oke, sip. Yang pertama, tulis bunga sama dengan 2 juta. Bunga sama dengan 2 juta.
Kemudian laba usaha sama dengan 3 juta. Laba usaha sama dengan 3 juta. Kemudian konsumsi pemerintah sama dengan 3 juta. Konsumsi pemerintah sama dengan 3 juta. Sudah. Konsumsi pemerintah 3 juta. Kemudian investasi sama dengan 2 juta. Investasi sama dengan 2 juta. Investasi sama dengan 2 juta. Kemudian gaji sama dengan 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Kemudian sewa tanah 1.500.000. Sewa tanah 1.500.000. Ekspor sama dengan 7 juta. Ekspor sama dengan 7 juta. Impor sama dengan 5 juta. Impor sama dengan 5 juta. Oke, saya ulangi lagi. Bunga sama dengan 2 juta. Laba sama dengan 3 juta. Konsumsi sama dengan 3 juta. Investasi sama dengan 2 juta. Gaji sama dengan 500.000 rupiah. Sewa tanah 1.500.000. Ekspor sama dengan 7 juta. Impor sama dengan 5 juta. Silakan Mbak Kristina menghitung berdasarkan pendapatan saja ya. Berdasarkan pendapatan saja. Oke, saya tunggu jawabannya Mbak Kristina ya. Hitung berdasarkan pendapatan saja.
Oke, silakan Mbak Kristina menghitung berdasarkan pendapatan berapa juta pendapatan nasional yang diperoleh dari pendekatan pendapatan. Ini 500 berarti 500.000 ya. Ini 1.500 berarti 1.500.000. Bunga sama dengan 2 juta. Laba sama dengan 3 juta, konsumsi sama dengan 3 juta, investasi sama dengan 2 juta, gaji sama dengan 500.000, sewa tanah sama dengan 1.500.000, ekspor sama dengan 7 juta, impor sama dengan 5 juta. Silakan Mbak Kristina menghitung berdasarkan pendapatan. Berapa juta yang diperoleh pendapatan nasionalnya? Berapa Mbak Kristina? Tujuh juta. Oke, terima kasih Mbak Kristina ya. Jawabannya betul. Oke, karena Mbak Kristina sudah paham, terima kasih. Meskipun malam hari ini kita belajarnya privat. Oke, terima kasih Mbak Kristina sudah memahami secara benar perbedaan antara berdasarkan pengeluaran sama berdasarkan pendapatan. Oke, berarti minggu depan kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu konsep-konsep pendapatan nasional. Nah, ini malam hari ini kita belajar metode pendekatan penghitungan pendapatan nasional. Minggu depan kita belajar konsepnya ya, konsep pendapatan nasional. Oke, terima kasih kepada Mbak Kristina telah mengikuti pembelajaran malam hari ini dengan luar biasa, dengan antusias. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih, selamat istirahat buat Mbak Kristina. Minggu depan semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.